selaku tiang kepala KUA akan melepas rombongan Bapak Ibu dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran, dan sekali lagi kegiatan pelatihan manasik haji dan umroh guru RA kecamatan sewilayah kecamatan Praia Timur tiang lepas dengan secara resmi tiang lepas, dan ngiring kita buka atau lepas dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Sebelum kita berangkat, Bapak Ibu para jamaah haji dan umroh insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saya teringat Bapak Ibu tahun 2013-16 mendampingi para duyufur rahman yang berasal dari kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah. Nah, mudah-mudahan nanti yang paling besar suaranya ngamin itu nanti yang dapat nasib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekode-kode untuk ngamin ya minta hasil ya mereka. Ya. Baik, sebelum kita berangkat, ikuti saya, kita berdoa. Bismillahi. Amantu billah. Bismillahi. Tawajjahtu. Lillah. Bismillahi. Tawakkaltu. Alallah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. سحير العين بدو خدي بيت في انتزاع انك من تفرقا والبيت لك ايام بس هنا يا سرايل ما بتبيعونا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan atas seluruh alam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Taman Wisata Edukasi Religi dan Kebangsaan menyambut kegiatan pelatihan manasik haji dan umroh dari Ikatan Guru-Guru Raudatul Atfal se-Kecamatan Praia Tengah dan fasilitas Praia Timur. Jadi fasilitas yang ada di Taman Wisata ini adalah
program-programnya diantaranya ada pelatihan manasik haji dan umroh seperti pada umumnya. Jadi kami punya fasilitas, ada Tugu Jabal Rahmah, kemudian ada fasilitas wahana lainnya seperti Musdalifah, Mina, ada Jumratul Ula, Wusta dan Aqobah, dan juga ada tawaf di Ka'bah Baitullah, kemudian ada proses sa'inya juga. Jadi memang di Taman Wisata Edukasi Religi dan Kebangsaan ini kami menekankan selain dari sisi alur dan tata caranya juga memperkenalkan tentang esensi dari setiap wahana manasik haji itu sendiri. Salah satu contohnya seperti kenapa kita harus wukuf di Arafah. Wukuf artinya adalah berdiam diri dan Arafah itu artinya mengenal. Mengenal tentang apa? Mengenal tentang kasih sayang Allah. Karena di sana ada sebuah peristiwa atau ada sebuah sejarah bagaimana dulu Nabi Adam alaihissalam beserta istri tercinta diturunkan dari surga, terpisah di bumi, dan kemudian mereka bertemu di padang Arafah. Karena memang sifat manusia itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, kita tidak bisa hidup berpisah. Kita harus saling bersatu dan kita harus saling berkasih sayang. Dan karena Allah Maha Pengampun serta Allah juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang, akhirnya mereka dipertemukanlah di padang Arafah. Dan di sana ada sebuah bukit yang kemudian kita kenal dengan Bukit Jabal Rahmah. Artinya itu sebagai tanda, sebagai monumen, tempat di mana manusia pertama diturunkan oleh Allah beserta dengan istrinya. Dan kemudian dari sana pula lah manusia itu diciptakan oleh Allah, dijelaskan di dalam Al-Quran, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Seperti yang kita tahu saat ini, memang jumlah umat manusia itu ada 8 miliar di dunia ini, dan semuanya berawal dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Jadi di sana dipahamkan tentang esensi dan kasih sayang Allah. Begitupun juga ketika kita menuju ke Musdalifah. Musdalifah artinya kesadaran. Kesadaran tentang apa yang mau disampaikan oleh Allah itu adalah kesadaran kasih sayang kepada Allah. Bahwa kesadaran kita harus melakukan segala sesuatunya dengan penuh kesadaran. Kesadaran yang betul-betul hakiki, yaitu kesadaran karena Allah. Ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan segala sesuatu harus didasari kesadaran karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian proses selanjutnya kita juga dijelaskan tentang melempar jumrah di Mina. Di sana ada Jumratul Ula, Wusta dan Aqobah. Di sana juga ada sejarah yang luar biasa juga bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarga tercintanya yang digoda dan dibujuk oleh setan agar mereka mengingkari perintah Allah. Mina artinya adalah cinta hakiki, cinta sejati. Kemudian di sanalah Nabi Ibrahim beserta keluarga tercinta membuktikan bahwa hidup ini yang diwujudkan cintanya kepada Allah, bukan kepada karena materi, karena materialisme, karena egois, karena golongan dan lain sebagainya, tapi cintanya hanya karena Allah. Setelah itu baru kita menuju ke Ka'bah Baitullah. Di sana juga banyak sekali pelajaran-pelajarannya. Kenapa seperti Ka'bah itu bentuknya segi empat? Kenapa juga batu istimewa yaitu Hajar Aswad yang batu diturunkan langsung dari surga itu diletakkan di bagian bawah lantai Ka'bah. Dan itu di Taman Wisata Edukasi Religi dan Kebangsaan ini dijelaskanlah esensi daripada itu semua. Begitu juga dengan proses sa'inya, yaitu seperti perjalanan Fata Morgana yang melihat seolah-olah ada air tapi ternyata tidak ada air. Terkadang kita sebagai manusia itu hidup suka bimbang, masih khawatir, masih ragu. Oleh karena itulah kenapa peletakan sumur Zam-Zam itu ditemukan di dekat Ka'bah Baitullah. Karena kita bisa menemukan kesejahteraan, kedamaian dan ketenangan apabila kita mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu konsep hidup Baitullah yang didasari konsep hidup kasih dan sayang. Dan selain ada pelatihan manasik haji, di Taman Wisata Edukasi Religi dan Kebangsaan ini juga ada program napak tilas kebangsaan. Jadi ada wahana napak tilas kebangsaan yang itu diperkenalkanlah kepada kita tentang jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa dijelaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita di sini ada wahana 17 tahun perjuangan pergerakan, ada gerbang kemerdekaan, ada jembatan emas proklamasi, ada gerbang Bhinneka Tunggal Ika, dan ada patung Garuda Pancasila. Yang itu semua diperkenalkan kepada setiap peserta yang berkunjung ke Taman Wisata Edukasi Religi dan Kebangsaan untuk mengenali jati dirinya sebagai orang Indonesia. Kemudian ada program lainnya yaitu pelatihan seni dan budaya. Kita membuat keramik atau membuat gerabah, yang dari gerabah itu juga ada pembentukan karakternya. Ada pembentukan nilai-nilai yang dibangun di sana. Bagaimana melatih kesabaran, kedisiplinan, melatih ketekunan melalui sebuah media tanah liat.
dan juga ada pelatihan seni dan budaya seperti membatik tulis, itu juga bagian dari program melestarikan warisan budaya bangsa. Dan insya Allah kedepannya nanti termasuk budaya-budaya tradisional yang ada di Nusa Tenggara Barat ini kita akan kembangkan juga melalui program-program yang ada di Taman Wisata Edukasi Religi dan Kebangsaan. Kemudian ada juga program camping dan outbound. Jadi camping seperti pelatihan dasar kepemimpinan, juga di sini ada programnya bagaimana mengajarkan anak-anak tentang kedisiplinan, tentang tanggung jawab, tentang taat terhadap peraturan. Itu juga dibangun melalui program camping LDKS namanya. Ada pelatihan outbound dan juga fun game. Di dalamnya juga banyak sekali permainan-permainan yang syarat dengan nilai-nilai pembentukan karakter. Jadi itulah beberapa program yang ada di Taman Wisata Edukasi Religi dan Kebangsaan. Bagi saudara-saudara kita semua yang ada dimanapun berada, silakan berkunjung ke Taman Wisata Edukasi Religi dan Kebangsaan yang ada di Desa Jango, Kecamatan Janepria, Kabupaten Lombok Tengah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKRA Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah, telah selesai melaksanakan manasik haji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulang sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah telah selesai melaksanakan manasik haji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari peserta manasik haji dari KKR Kecamatan Timur setelah melaksanaan manasik haji, alhamdulillah, insya Allah kami akan kembali lagi ke sini. Setelah kita melaksanakan manasik haji, ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Alhamdulillah, rasanya mudah gitu. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.